Bab 291. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 200 bangsawan mencari ribuan kamar dan rumah di kuil Shaolin, bahkan bagian bawah patung dan bagian belakang plakat, tetapi mereka tidak menemukannya. Menemukan selembar kertas pun. Seseorang berkata dengan penuh kemenangan, sekte Shaolin adalah sekte paling terkenal dalam seni bela diri. Begitu mereka mendengar kami datang, mereka melarikan diri, yang tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun. Pamerkan prestise Anda, mulai sekarang orang-orang di seni bela diri tidak akan pernah berani meremehkan kita. Seseorang berkata, sangat bagus untuk mengusir para biksu dari kuil Shaolin, tetapi bagaimana dengan wanita suci? Kami di sini untuk menjemput wanita suci, tetapi tidak untuk mengusir biksu itu pergi. Sekelompok pahlawan semua merasa itu wajar, ada yang tertunduk, ada yang memandang Ling Hu Chong dan mendengarkan instruksinya. Ling Hu Chong berkata, masalah ini tidak terduga. Tidak ada yang mengira bahwa biksu Shaolin akan meninggalkan kuil. Saya tidak tahu bagaimana menangani masalah ini di depan saya. Satu orang akan merencanakan untuk jangka pendek, dan dua orang akan merencanakan untuk waktu yang lama. Selamat. Huang Boliu berkata, menurut bawahan saya, sulit menemukan wanita suci, tetapi mudah menemukan biksu Shaolin. Tidak kurang dari 1000 biksu di kuil Shaolin. Orang-orang ini tidak akan pernah bersembunyi dan tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Kami menemukan biksu Shaolin dan menetap di sana, beritahu saya lokasi Seng Gufang. Su Qianqiu berkata, kata-kata pemimpin Huang benar. Kami tinggal di kuil Shaolin ini. Mungkinkah para murid Shaolin bersedia menyerahkan yayasan berusia 1000 tahun ini dan membiarkan kami menempatinya? Selama mereka ingin mengambil kembali kuil, mereka dapat bertanya kepada mereka tentang keberadaan wanita suci. Seseorang berkata, tanyakan tentang keberadaan wanita suci. Bagaimana mereka bisa tahu mereka dan tidak membunuh mereka? Tetapi jika kami dapat menangkap 10 atau 8 beku, apakah kami takut mereka tidak akan memberi tahu kami? Orang lain berkata, jika para beku ini keras kepala sampai akhir, jadi bagaimana jika Anda tidak membicarakannya? Orang tua itu berkata, itu mudah. Tolong minta Master Lan untuk menaruh beberapa naga dan fetis pada mereka, sehingga mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Semua orang mengangguk setuju. Semua orang tahu bahwa yang disebut naga dan dewa-dewa dari pemimpin sekte biru adalah ular dan serangga berbisa dari pemimpin sekte 5 racun, Lan Feng Huang. Lan Feng Huang tersenyum sedikit, dan berkata, para biksu di kuil Shaolin telah berlatih untuk waktu yang lama. Naga dan dewa saya tidak dapat mengendalikan mereka, jadi saya tidak tahu. Biksu, setelah menangkap 100, menukar 100 dengan 1, dan mereka harus melepaskan Ying-Ying. Tiba-tiba sebuah suara kasar berkata, saya sudah lama tidak makan daging, tapi saya kelaparan. Tidak ada biksu di kuil Piansheng, kalau tidak mereka akan ditangkap. Seorang biksu dengan kulit tipis dan daging putih mengukusnya, itu akan luar biasa. Pembicaranya tinggi dan tinggi, dia adalah beruang putih besar di Mobe Twin Bears. Kun Hao tahu bahwa dia dan biksu lain, Hei Xiong, sama-sama suka makan daging manusia. Meski kata-katanya terdengar menjijikkan, tapi dia sudah berada di Gunung Shaoxi selama beberapa jam. Ada suara gemuruh di perutku. Huang Boliu berkata, utusan yang dikirim Shaolin berencana untuk memperkuat dan membersihkan. Su Qianqiu berkata, perkuat tembok dan bersihkan hutan belantara. Huang Boliu berkata, tepat. Mereka berharap kita tidak dapat berdiri di kuil, jadi kami akan mundur menuruni gunung dengan patuh, tetapi dunia bagaimana bisa begitu mudah? Ling Hu Chong berkata, saya tidak tahu apa pendapat pemimpin Huang. Jika Anda melemparkan diri Anda ke dalam jaring seperti apa yang Anda lemparkan, mari kita tangkap sesuatu, idiom, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas dan seringkali tidak tepat saat menggunakannya. Ling Hu Chong berkata, ini sangat benar. Biarkan pemimpin Huang Boliu memberikan perintah untuk mengirim 500 saudara yang cerdas dan cakap turun gunung untuk mencari tahu keberadaan biksu Shaolin. Saya juga meminta pemimpin Huang Boliu untuk menangani pembelian makanan. Huang Boliu setuju, berbalik dan keluar. Lan Feng Huang tersenyum dan berkata, Guangzu Huang harus bergegas, jika tidak Bai Xiong dan Hei Xiong akan sangat lapar sehingga mereka akan makan semuanya. Huang Boliu berkata sambil tersenyum, orang tua itu bisa memahaminya. Tapi Mobe Suangqiong adalah baiklah saya lapar dan kempis, dan saya tidak berani menyentuh satu jari pun dari Master Lan. Su Qianqiu berkata, biksu di kuil telah meninggal dunia,
Tolong bekerja keras, teman-teman, lalu berkeliling dan melihat apa yang salah. Aneh, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Kun Hao tiba-tiba setuju, dan berkeliling untuk memeriksanya lagi. Ling Hu Chong duduk di futon istana Daxiong, melihat patung Tathagata yang hikmat dengan ekspresi welas asih. Ia berpikir dalam hati, kepala biara Fan Zeng tentu saja adalah biksu terkemuka dengan jalan yang benar. Ia lebih memilih jatuh ke dalam gengsi sekte Shaolin ketika dia mendengar bahwa kami datang ke sini secara besar-besaran, dan tidak ingin memimpin orang banyak ke dalam pertempuran, dan akhirnya menghindari pembantaian dan pertumpahan darah. Tetapi mengapa mereka membunuh dua Tuan Ding Yi dan Ding Xian lagi? Diharapkan bahwa dua tuan yang membunuh dua tuan mungkin adalah orang-orang di kuil. Para biksu yang kejam pasti bukan karena niat kepala biara. Saya akan menghargai kebaikan Tuan Fan Zeng, dan saya tidak boleh mempermalukan para biksu Shaolin, tetapi saya harus menemukan cara lain untuk menyelamatkan Ying-Ying. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup langsung dari pintu itu ditarik masuk, dan tirai di depan singgasana ditiup. Angin begitu kencang sehingga abu dupa di pembakar dupa beterbangan di atas aula. Ling Hu Chong melangkah ke pintu masuk aula, melihat awan di langit sepadat timah, dan angin utara sangat kencang. Dia berpikir, cepat atau lambat akan turun salju. Begitu dia memikirkannya, adalah kepingan salju yang jatuh di udara, dan dia berpikir, dingin sekali, saya tidak tahu apakah Ying-Ying mengenakan pakaian dingin di tubuhnya. Shaolin mengirim banyak orang, dan penyebarannya sangat hati-hati. Kami semua berani teman-teman, jika kita ingin menyelamatkan Ying-Ying, saya khawatir itu akan sangat sulit. Berjalan mondar-mandir di depan aula dengan tangan di belakang, serpihan kepingan salju halus melayang di kepala, wajah, pakaiannya, dan tangan, dan dengan cepat meleleh. Dia juga berpikir, ketika guru Ding Xian sekarat, meskipun dia terluka parah, pikirannya masih sangat jernih, tanpa tanda-tanda kebingungan, mengapa dia meminta saya untuk menjadi kepala sekolah Hengshan. Tidak ada laki-laki di sekolah Hengshan. Dikatakan bahwa kepala generasi sebelumnya semuanya adalah biarawati wanita, jadi bagaimana saya bisa menjadi kepala sekte Hengshan sebagai orang besar? Jika kata ini tersebar, itu akan membuat semua pahlawan di dunia Jianghu menertawakan rahang mereka. Aku berdua aku sudah berjanji padanya, bagaimana bisa seorang pria mengingkari janjinya? Dia melakukan apa yang dia lakukan dan orang lain mengejeknya, jadi apa yang harus dia lakukan? Memikirkan hal ini, dia merasa-rasa bangga di dadanya. Tiba-tiba, teriakan samar datang dari tengah gunung, dan setelah beberapa saat, semua pahlawan di luar kuil mulai membuat keributan. Terkejut, Ling Hu Chong bergegas keluar dari gerbang kuil, hanya untuk melihat Huang Bo berlari ke arahnya dengan darah di seluruh wajahnya, dan terkena panah di bahunya. Ini jaring yang kita lemparkan sendiri. Ling Hu Chong terkejut, apakah itu biksu dari kuil Shaolin? Ketika anak panah itu kembali, lebih dari selusin saudara terbunuh, dan mungkin 70 atau 80 orang terluka, jadi seluruh pasukan telah pergi. Ratusan orang mundur karena malu, dan beberapa terkena panah. Sekelompok pahlawan berteriak seperti guntur, dan mereka semua bergegas turun untuk bertarung sampai mati. Ling Hu Chong bertanya lagi, sekte mana yang menjadi musuh? Bisakah kepala Huang melihat petunjuk? Su Qianqiu berkata, tampaknya faksi Shaolin sengaja memasang jebakan, yang merupakan trik untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Orang tua itu berkata, jebakan apa yang ada di dalam toples? Meningkatkan ambisi musuh dan menghancurkan prestise sendiri. Ini adalah strategi untuk memancing musuh ke kedalaman. Su Qianqiu berkata, oke, bahkan jika itu untuk memancing musuh ke kedalaman, kita semua telah datang ke sini, apa-apa lagi yang bisa kami katakan? Para biksu ini ingin mari kita semua mati kelaparan di Gunung Shaoxi, dan menempatkan kita di kota yang genting. Bai Xiong berteriak keras, siapa yang akan bergegas turun bersamaku dan membunuh bajingan ini? Lebih dari 1000 orang langsung setuju. Ling Hu Chong berkata, tunggu sebentar. Lawan sangat ahli dalam busur dan anak panah, kita harus memikirkan tindakan balasan agar tidak melukai diri kita sendiri dengan sia-sia. Ji Wuxi berkata, tidak ada yang lain di kuil biksu ini, tetapi ada ribuan futon. Satu kata mengingatkan semua orang, dan mereka semua berkata, ini sangat bagus sebagai perisai. Segera, ratusan orang bergegas masuk ke dalam kuil dan mengeluarkan banyak futon. Ling Hu Chong berteriak, gunakan ini untuk menghalangi anak panah, dan semua orang akan bergegas menuruni gunung.
Jiushi berkata, "Pemimpin, di mana kita akan berkumpul setelah turun gunung? Apa rencana kita untuk masa depan, dan bagaimana kita akan mencoba untuk menyelamatkan bibi suci? Pertama-tama kita harus membuat pengaturan sekarang." Ling Hu Chong berkata, "Tepat. Anda lihat, saya tidak punya pendapat tentang masalah ini. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin? Saya pikir setelah turun gunung, semua orang akan bubar dan kembali ke tempat asalnya untuk sementara waktu. Memutuskan strategi penyelamatan." Jiushi berkata, "Itu satu-satunya cara untuk melakukannya." Dia segera mengatakan niat Ling Hu Chong dengan lantang. "Hei Xiong," seorang biksu yang memakan daging manusia, berteriak, "Keledai botak di kuil Shaolin sangat menjijikkan. Semua orang membakar kuil hantu ini, dan kemudian bergegas untuk melawan mereka sampai mati." Dia sendiri juga seorang biksu, tapi dia menyebut orang, "keledai botak," tapi tidak ada pantangan. Kun Hao bertepuk tangan dengan keras. Ling Hu Chong melambaikan tangannya lagi, dan berkata, "Nyonya suci masih dikendalikan oleh mereka. Semua orang tidak boleh gegabah, jangan sampai wanita suci segera menderita kerugian." Semua orang memikirkannya, dan berkata, "Oke, kalau begitu itu akan lebih mudah bagi mereka." Ling Hu Chong berkata, "Kakak Ji, bagaimana cara membunuh secara berkelompok? Tolong tugaskan mereka." Bab 292. Jiushi melihat bahwa Ling Hu Chong tidak memiliki bakat untuk memimpin sekelompok pahlawan untuk menghadapi perubahan besar, jadi dia melakukan bagiannya, dan berkata dengan lantang, "Teman-teman, pemimpin memiliki perintah, semuanya. Itu dibagi menjadi 8 rute menuruni gunung, 4 rute dari tenggara ke barat laut, dan 4 rute dari tenggara, barat daya, timur laut, dan barat laut. Kami hanya ingin keluar dari pengepungan, tetapi kami tidak perlu membunuh terlalu banyak orang. Sekarang tugaskan setiap geng dan faksi untuk turun gunung dari sisi mana. Setiap rute mungkin memiliki 5 atau 600 orang, atau 7 atau 800 orang." Jiushi berkata, "Zhengnan adalah jalan utama mendaki gunung. Pasti ada musuh paling banyak. Pemimpin, mari kita turun gunung dari Zhengnan terlebih dahulu untuk menahan musuh sehingga saudara-saudara lainnya dapat menerobos dengan tenang menuruni gunung dengan langkah besar." Sekelompok pahlawan berteriak serempak dan bergegas menuruni gunung dari segala arah. Tidak sebanyak 8 jalan mendaki gunung, dan orang-orang bergegas maju. Awalnya ada 8 jalan, kemudian menutupi pegunungan dan dataran, berkerumun ke bawah. Setelah Ling Hu Chong berlari beberapa li, dia mendengar suara gong, dan hujan anak panah melesat ke arahnya di hutan di depan. Menggunakan posisi panah patah di dugu 9 pedang, dia menamparkan dan menjentikkan panah berburu yang datang ke arahnya satu persatu, dan bergegas maju tanpa henti. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya berkata, tetapi Lan Feng Huang terkena panah di kaki dan bahu kirinya pada saat yang bersamaan, dan jatuh ke tanah. Ling Hu Chong buru-buru berbalik, membantunya berdiri, dan berkata, "Aku akan melindungimu saat turun gunung." Lan Feng Huang berkata, "Tinggalkan aku sendiri. Kamu turun gunung sendiri." Terakhir, Ling Hu Chong melambaikan tangannya dengan santai, mencoba menghadang mereka semua, tapi dia melihat semua pahlawan di sekitarnya berjatuhan ke tanah dengan anak panah. Ling Hu Chong memegang Lan Feng Huang dengan tangan kirinya, dan berlari menuruni gunung. Ketika anak panah berbulu itu datang, dia mengayunkan pedangnya. "Saya hanya merasa bahwa panah yang masuk sangat cepat, dan orang yang menembaknya semuanya sangat ahli dalam seni bela diri, dan panahnya sangat padat sehingga bahkan jika ada futon di tangan sekelompok pahlawan, sulit untuk melakukannya, blokir mereka semua, dan semakin banyak orang terkena panah." Ling Hu Chong tidak dapat mengambil keputusan sejenak, apakah ia harus buru-buru menuruni gunung, atau kembali menemui orang banyak. Jiushi berteriak, "Pemimpin, busur dan anak panah musuh sangat kuat, saudara tidak bisa turun, sudah banyak korban, lebih baik meminta semua orang mundur sebentar, lalu membuat perhitungan lebih lanjut." Dia berteriak keras, "Semuanya, kembali ke kuil Shaolin. Semuanya, kembali ke kuil Shaolin." Dia penuh dengan energi internal, tangisan ini, bahkan ketika ribuan orang berteriak dan berkelahi, masih terdengar di mana-mana. Lusinan orang termasuk Jiushi dan Zhu Qianqiu berteriak serempak, "Tuan memiliki perintah, semua orang mundur ke kuil Shaolin." Mendengar suara itu, kelompok pahlawan mundur satu demi satu. Di depan kuil Shaolin, terdengar suara kutukan, rintihan, dan seruan, dan ada genangan air di tanah, dan ada genangan di barat, penuh darah.
Ji Wuxi mengeluarkan perintah untuk membagi 800 orang yang tidak terluka menjadi 8 tim untuk menjaga segala arah untuk mencegah musuh menyerang. Di antara ribuan orang yang datang ke kuil Shaolin, kebanyakan dari mereka adalah sekte dan geng, masing-masing memiliki afiliasinya sendiri, dan dapat mematuhi aturan dan perintah, sementara 2000 orang lainnya semuanya adalah massa. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ling Hu Chong berkata, semuanya, cepatlah berikan obat pada saudara-saudara yang terluka. Dia berpikir, sayang sekali para murid perempuan dari sekolah Hengshan tidak ada di gunung, dan mereka tidak memiliki obat mujarab. Apakah kamu mau bantu saya, atau bantu mereka sekte ortodoks? Nah, para murid dari sekte Hengshan pasti akan membantu saya ketika kedua tuan itu dibunuh. Mendengar keributan sekelompok pahlawan, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika dia terjebak di gunung sendirian, dia akan bergegas turun, dan dia tidak peduli apakah dia mati atau hidup, tapi dia adalah pemimpinnya. Dari kelompok orang ini hidup dan mati ribuan orang ini semua ada dalam pikiran saya sendiri, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sangat memalukan. Melihat langit mulai gelap, tiba-tiba genderang di lereng gunung ditabuh dan berteriak keras. Ling Hu Chong menghunus pedang panjangnya dan bergegas menuju perempatan. Kun Hao juga memegang senjata mereka, dan ingin melawan musuh sampai mati. Hanya suara genderang yang menjadi semakin keras, tetapi musuh tidak bergegas maju. Setelah beberapa saat, genderang berhenti pada saat yang sama, dan kelompok pahlawan berdiskusi. Gendang berhenti, kita naik, bajingan ini ingin kita mati kelaparan dan kehausan di sini. Jika jika kita tidak naik, kita akan bergegas turun. Selama kita bisa turun, lalu apa yang harus kau katakan? Ji Wuxi berbisik pada Ling Hu Chong, jika kita tidak bisa keluar dari masalah malam ini, kita akan kelaparan sepanjang hari dan malam, dan kita tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ling Hu Chong berkata, benar. Mari kita pilih 2 atau 300 teman dengan keterampilan seni bela diri yang kuat untuk membuka jalan. Musuh dapat menembakkan panah dalam kegelapan. Selama kamu mengganggu posisi musuh, semua orang bisa bergegas turun. Ji Wuxi berkata, itu satu-satunya cara. Pada saat ini, suara genderang terdengar di lereng gunung, diikuti oleh lebih dari 100 orang, dengan kepala terbungkus kain putih orang-orang bergegas mendaki gunung. Sekelompok pahlawan berteriak keras dan bergegas maju untuk bertarung. Tetapi lebih dari 100 orang yang menyerang hanya bertarung sesaat, dan mundur dari gunung setelah peluit. Kun Hao meletakkan senjatanya untuk beristirahat. Mengikuti suara genderang, sekelompok pria lain dengan kain putih di kepala mereka menyerang gunung, membunuh sebentar, dan kemudian mundur. Meski musuh mundur, suara tabuhan genderang dan teriakan terus datang dan pergi. Ji Wuxi berkata, pemimpin, rencana musuh adalah untuk menguras tenaga para prajurit, dan mereka ingin mengganggu kita sehingga sulit untuk beristirahat. Ling Hu Chong berkata, tepat. Tolong atur dengan saudara Ji. Ji Wuxi mengirim surat perintah untuk pergi, jika ada musuh lagi saat bergegas, hanya ratusan orang yang menjaga celah gunung yang akan bertarung, dan sisanya hanya beristirahat dan mengabaikannya. Su Qianqiu berkata, saya punya perhitungan di sini. Mari kita pilih 300 pejuang yang baik, yang semuanya akan mengenakan kain putih di kepala mereka. Jika musuh datang untuk menyerang lagi, 300 orang ini akan memanfaatkan momentum ini dan bergegas ke bawah formasi musuh. Para bajingan tidak akan bisa menembakkan panah, semua orang akan memanfaatkan situasi ini dan turun gunung. Untuk rencana saat ini, hanya dengan menyebabkan kekacauan di dunia terlebih dahulu kita bisa keluar dari kekacauan. Ling Hu Chong berkata, bagus, tolong saudara Zhu untuk memilih secara terpisah, dan beritahu semua teman, tunggu saja momentumnya kacau, baru kamu bisa keluar dari kekacauan itu. Segera bergegas maju, dalam waktu kurang dari setengah jam. Su Qianqiu melaporkan bahwa 300 orang telah dipilih, semuanya adalah pejuang kelas 1 di Jianghu. Dengan pasukan elit ini, mereka bergegas turun, bahkan jika musuh memiliki ribuan orang yang berbaris untuk memblokir mereka, mereka mungkin tidak akan berhasil mampu menghentikan mereka 300 harimau ini. Bersemangat, Ling Hu Chong mengikuti Su Qianqiu ke sisi gunung Sishu, dan melihat 300 kepala orang terbungkus kain putih, berbaris rapi, dan berkata, semuanya, silakan duduk dan istirahat sampai langit benar-benar gelap, semuanya. Turun dan bertarung sampai mati. Kun Hao tiba-tiba setuju. Pada saat ini,
salju turun semakin lebat, dan serpihan besar kepingan salju berjatuhan, dan lapisan tipis telah menumpuk di tanah, dan kepala serta pakaian Kun Hao tertutup kepingan salju. Semua tangki air di candi telah dicurahkan hingga tidak ada air yang tersisa, bahkan sumur-sumur telah terisi tanah. Semua orang mengambil salju dari tanah, meremasnya menjadi bola, dan memasukkannya ke dalam mulut untuk memuaskan dahaga. Langit semakin gelap, dan bahkan ketika keduanya saling berhadapan, wajah mereka kabur. Su Qianqiu berkata, untungnya, malam ini turun salju, kalau tidak tepat 15, dan sinar bulan akan sangat terang. Tiba-tiba, ada keheningan di sekitar. Ribuan orang berkumpul di dalam dan di luar kuil Shaolin. Setidaknya ada 3 atau 4 ribu orang di gereja ortodoks Gunung Shaoxi dari lereng gunung hingga kaki gunung. Tanpa diduga, tidak ada yang bersuara, dan beberapa orang ingin melakukannya berbicara, yang juga disebabkan oleh suasana sunyi terintimidasi. Kata-kata itu ditarik ke ujung mulutnya. Tampaknya hanya suara kepingan salju yang jatuh di dedaunan dan semak-semak yang lembut dan tidak biasa yang dapat didengar. Ling Hu Chong tiba-tiba berpikir dalam hati, aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh adik perempuan junior kali ini. Terdengar suara klakson yang menderu-deru dari lereng gunung di Mudili, diikuti oleh teriakan keras dari segala arah. Kali ini musuh tampak menyerang dengan sekuat tenaga, tidak menggertak seperti barusan. Ling Hu Chong melambaikan pedang panjangnya dan berkata dengan suara rendah, Chong. Dia bergegas menuruni jalan pegunungan ke barat laut terlebih dahulu. Ji Wuxi, Su Qianqiu, Mo Bei Suangqiong, dan 300 pahlawan terpilih bergegas turun. Lebih dari 300 orang bergegas turun, tanpa hambatan di masa depan mereka. Setelah bergegas keluar beberapa mil, Su Qianqiu mengeluarkan sebuah meriam, mengocok api dan menyalakannya, menembak ke udara dengan ledakan, diikuti dengan kilatan api, dan meledak dengan ledakan keras. Ini adalah sinyal untuk memberitahu para pahlawan di gunung, dan para pahlawan di kuil akan segera keluar. Ketika Ling Hu Chong sedang berlari, tiba-tiba dia merasakan sakit di telapak kakinya dan menendang paku yang tajam. Mengetahui ada yang tidak beres, dia buru-buru melompat dan mendarat di pohon, hanya untuk mendengar Su Qianqiu dan yang lainnya berteriak, oh tidak, ada hantu di tanah. Semua orang menendang paku di telapak kaki mereka, dan beberapa paku langsung menembus punggung kaki, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Puluhan orang terus menyerbu dengan berani, dan tiba-tiba berteriak dan jatuh ke dalam lubang besar. Selusin tombak mencuat dari semak-semak dan menancap ke dalam lubang. Ji Wuxi berteriak, pemimpin, cepat kirimkan perintah, mundurlah ke gunung. Ling Hu Chong melihat situasinya, terlihat jelas bahwa sekte ortodoks penuh dengan jebakan di kaki gunung. Jika ia bergegas turun lagi, seluruh pasukan akan musnah, jadi dia segera berteriak dengan keras, semuanya, kembali ke kuil Shaolin. Semuanya, kembali ke kuil Shaolin. Dia melompat dari satu puncak pohon ke pohon lainnya, mendekati tepi lubang, mengayunkan pedang panjangnya ke bawah, menikam 3 orang bertombak, jatuh ke tanah, dan mendarat. Dia diharapkan tidak boleh ada paku di pijakan orang ini, dan dia menikam 7 atau 8 orang dalam sekejap. Tombak yang tersisa berteriak dan mundur ke segala arah. Lebih dari 40 orang yang jatuh ke dalam lubang melompat satu persatu, tetapi lebih dari 10 orang tewas di dalam lubang. Ketika Kun Hao melihat keluar, itu gelap gulita. Meskipun ada salju di tanah, ada jebakan di suatu tempat. Semua orang sedih dan terlatih-tatih kembali ke gunung. Untungnya, musuh tidak memanfaatkan momentum untuk mengejarnya. Bab 293. Kun Hao kembali ke kuil dan memeriksa luka mereka di bawah cahaya lilin. 9 dari 10 kaki orang ditusuk dengan darah. Semua orang mengutuk. Jelas bahwa pihak lain telah menabuh genderang dan berteriak selama beberapa jam, tetapi mereka diam, bersembunyi di lereng gunung. Suara menggali kain dan paku. Paku besi ini panjangnya 1 kaki, 7 inci terkubur di dalam tanah, 3 inci tersingkap di tanah, dan kepala paku tajam. Jika seluruh gunung tertutupi, mungkin jumlahnya ratusan ribu. Tentu saja, banyak paku tajam ini telah dipersiapkan sebelumnya. Musuh sangat disengaja, dan siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan di antara para pahlawan akan tercengang. Ji Wuxi menarik Ling Hu Chong ke samping, dan berbisik, Tuan Ling Hu, sama sekali tidak mungkin bagi semua orang untuk mundur bersama. Kami memikirkannya siang dan malam, hanya berharap untuk menyelamatkan wanita suci dari bahaya. Untuk masalah penting ini, kami harus melakukannya. Tanya Tuan Muda telah menanggungnya sendirian. Ling Hu Chong berkata dengan heran, apa maksudmu?
Ji Wuxi berkata, tentu saja aku tahu bahwa tuan muda itu benar, dan dia tidak akan pernah pergi sendiri. Tapi semua orang berkorban di sini, siapa yang akan membalas dendam besar ini untuk semua orang di masa depan? Bibi suci terjebak di penjara yang keras, dan siapa yang akan menyelamatkannya untuk dilahirkan kembali? Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, ternyata, kakak Ji ingin aku melakukannya, turun gunung sendirian untuk melarikan diri. Haf. Semua orang mati begitu mereka mati, jadi bagaimana mereka bisa begitu peduli? Siapa di dunia ini yang tidak akan mati? Kami mati bersama, dan orang suci itu terjebak di penjara, dan akan mati di masa depan. Meskipun sekte ortodoks menang hari ini, itu dihitung. Setelah 10 tahun, bukankah mereka semua mati? Perbedaan antara kemenangan dan kekalahan tidak lebih dari perbedaan antara kematian dini dan kematian akhir. Ji Wuxi membujuknya tidak mendengarkan, dan tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, tetapi jika dia tidak memanfaatkan kegelapan untuk melarikan diri malam ini besok subuh, musuh akan menyerang secara besar-besaran, dan tidak akan ada peluang untuk melarikan diri, jadi aku hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba saya mendengar beberapa orang tertawa bahagia, semakin mereka tertawa, semakin bahagia mereka. Setelah kekalahan kelompok pahlawan, duduk di kuil, hidup mereka dipertaruhkan, dan masih ada orang yang tertawa bahagia. Ketika Ling Hu Chong dan Ji Wuxi mendengarnya, mereka tahu itu adalah 6 dewa lembah persik, dan mereka semua berpikir, hanya ada 6 monster di dunia ini. Ketika kamu akan mati, kamu masih bisa tertawa seperti ini. Hanya satu dari 6 makhluk abadi di lembah Peach yang berkata, ada orang bodoh seperti itu di dunia. Letakkan kakimu yang bagus di atas kuku, hahaha, aku jadi tertawa. Orang lain berkata, kamu idiot, kamu harus coba lihat seberapa kuat kakimu, atau apakah sudah dipaku. Haha, kuku besi cukup pakai, dan rasanya sangat nyaman. Orang lain tertawa, kamu harus mencobanya. Rasanya seperti paku besi menusuk kakimu, mengapa tidak menggunakan palu besar untuk memukul sendiri paku besi dari punggung kaki? Hahaha, hehehe, hehehe. 6 bersaudara tertawa terengah-engah, seolah-olah itu adalah hal yang konyol di dunia tidak lebih dari ini. Kun Hao yang tertusuk paku besi sudah berteriak kesakitan, tetapi kebetulan ada orang-orang bodoh yang menertawakan mereka, dan mereka semua mengutuk. Namun, sangat sulit untuk memarahi 6 dewa lembah persik, dan dia harus memperdebatkan setiap kalimat dengan Anda. Jika Anda memanggilnya, pencuri ibu yang lurus, dia akan bertanya mengapa Anda adalah ibu yang lurus, dan bukan pelacur, dan pasti. Bajingan, tiba-tiba, ada banyak kebisingan di aula, dan seseorang mengambil senjata dan ingin melakukannya. Melihat situasi di luar kendali, Ling Hu Chong tiba-tiba berteriak, hei, benda apa ini? Menarik, menarik, sangat aneh. Menarik. Ling Hu Chong berkata, saya melihat 6 tikus menggigit kucing dan berlari ke sini. Keenam makhluk abadi dari lembah persik sangat gembira, dan berkata, kami belum pernah melihat tikus menggigit kucing. Kemana mereka pergi? Menunjuk, berkata, lewati sana. Tao Gengsian meraih pergelangan tangannya dan berkata, pergi, pergi. Semuanya pergi dan lihatlah. Kun Hao tahu bahwa Ling Hu Chong berputar-putar memanggil mereka 6 tikus, tetapi mereka sebenarnya percaya itu benar, mereka semua tertawa terbahak-bahak. 6 dewa lembah persik mengepung Ling Hu Chong dan berlari menuju aula belakang. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, benar bukan? Tao Sixian berkata, kenapa aku tidak melihatnya? Ling Hu Chong sengaja membawa mereka pergi, agar tidak berkelahi dengan rombongan pahlawan, lalu menunjuk jari secara acak, ketujuh orang itu berjalan menjauh. Dengan keras, Tao Gansian mendorong pintu aula samping, dan tidak ada yang terlihat di dalamnya. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, 6 tikus membawa seekor kucing besar dan masuk ke dalam lubang. Tao Gen Immortal berkata, jangan bohong. Sebuah patung batu bodhisattva duduk menghadap dinding. Tao Gengsian pergi dan menyalakan lampu minyak di altar, dan berkata, di mana ada lubang? Ayo usir tikusnya. Dia mengambil lampu minyak dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada lubang. Immortal Taozi, saya khawatir itu di belakang bodhisattva. Taogan Immortal berkata, di belakang bodhisattva adalah kita bertujuh, apakah kita tikus? Immortal Taozi berkata, bodhisattva menghadap ke dinding, dan punggungnya adalah depan. Tao Gansian berkata, kamu jelas salah, tetapi kamu tidak mengakuinya. Bagaimana bisa bagian belakang menjadi bagian depan?
Tao Huaxian berkata, apakah itu bagian belakang atau depan? Mari kita pisahkan dan lihat. Tao Yexian, Tao Shixianqi berkata, tepat. Mereka bertiga mengulurkan tangan untuk menarik patung batu itu. Ling Hu Chong berteriak, tidak mungkin, ini Patriark Bodhidharma. Dia tahu Patriark Bodhidharma adalah Patriark Kuil Shaolin, pemimpin seni bela diri Kuil Shaolin Kunlun, yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, adalah keturunan dari Patriark Bodhidharma. Bodhidharma menghadap tembok selama 9 tahun dan akhirnya menyadari pencerahannya. Oleh karena itu patung Bodhidharma yang diabadikan di candi juga menghadap tembok. Patriark Bodhidharma juga merupakan leluhur dari sekte Zen di Tiongkok, dan dia sangat dihormati baik dalam seni bela diri maupun agama Buddha. Kali ini ketika mereka datang ke kuil Shaolin, semua pahlawan mematuhi peringatannya dan tidak merusak apapun di kuil. Patung batu Patriark Bodhidharma tidak boleh diremehkan. Tapi Peach Blossom Immortal dan yang lainnya sudah liar, jadi mereka tidak menghiraukan panggilan Ling Hu Chong. Mereka bertiga mengerahkan semua kekuatan mereka bersama-sama. Kekuatannya lebih dari 1000 kati, mereka hanya bisa mendengar suara bergulir, dan mereka membalikkan patung Bodhidharma. Tiba-tiba, ketujuh orang itu berteriak serempak, dan melihat sebuah pelat besi perlahan naik di depan mereka, memperlihatkan sebuah lubang besar. Mekanisme pelat besi sudah lama berkarat, dan sangat kusut, di bawah tarikan Tao Huaxian dan 3 lainnya yang kuat, mengeluarkan suara berderit, yang membuat telinga masam. Tao Zixian berseru, memang ada lubang. Tao Genxian berkata, pergi dan lihat ke 6 tikus yang membawa kucing itu. Dia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam lubang. Tao Genxian dan 5 orang lainnya, yang rela, tertinggal, masuk satu demi satu. Bagian dalam gua tampak besar, setelah ke-6 orang itu masuk, mereka bisa mendengar suara langkah kaki. Namun sesaat kemudian, ke-6 orang itu berteriak dan berlari keluar lagi. Tao Zixian berseru, di dalam gelap gulita, tanpa dasar. Tao Yexian berkata, karena gelap gulita, bagaimana Anda tahu pasti sangat dalam. Mungkin setelah beberapa langkah lagi, kita akan mencapai akhir. Tao Zixiandao, karena Anda tahu bahwa Anda akan mencapai akhir setelah beberapa langkah, mengapa Anda tidak mengambil beberapa langkah lagi sehingga Anda dapat mengetahui di mana akhirnya? Tao Yexiandao, saya mengatakan, mungkin, tetapi tidak pasti. Mungkin ada perbedaan besar antara itu dan pasti. Tao Zixian berkata, karena kamu tahu itu, mungkin, mengapa repot-repot untuk mengatakan lebih banyak? Tao Genxian berkata, apa yang kamu perdebatkan? Cepat dan ambil 2 obor, masuk dan lihat. Tao Shixiandao, mengapa hanya memesan 2, tidak bisakah kamu memesan 3? Peach Blossom 4 obor dinyalakan di kaki meja, dan ke-6 orang itu saling merebut obor dan masuk ke dalam lubang. Ling Hu Chong merenung, lihatlah penampakan ini. Itu jelas terowongan rahasia kuil Shaolin. Saya terjebak di Gusan Meizuang hari itu, dan saya juga melewati terowongan panjang. Mungkin Yingying dipenjara di dalamnya. Memikirkan hal ini, jantung berdebar kencang, dia segera menyelam ke dalam lubang, mempercepat langkahnya, dan menyusul 6 dewa lembah persik. Terowongan ini sangat luas, sama sekali berbeda dengan terowongan sempit dan lembab di Meizuang. Hanya bau berjamur di dalam gua yang sangat menyengat, dan sulit bernafas. Tao Zixian berkata, 6 tikus masih hilang. Saya khawatir mereka tidak masuk ke lubang ini. Mari kita kembali dan mencari di tempat lain. Tao Genxian berkata, belum terlambat untuk kembali ketika kita mencapai akhir mereka bertujuh. Berjalan beberapa saat, dan tiba-tiba terdengar suara siulan, dan tongkat Zen di udara langsung mengenai kepala. Peach Blossom Immortal berjalan di depan, melompat mundur dengan tergesa-gesa, dan menghantam dada Peach Zixian dengan keras. Saya melihat seorang biksu memegang tongkat Zen dan dengan cepat melesat ke dinding gunung di sebelah kanan. Peach Blossom Immortal sangat marah, dan berteriak, nenekmu adalah seorang pencuri, tetapi kamu bersembunyi di sini untuk berkomplot melawan tuannya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih dinding gunung, dan dengan suara siulan, tongkat Zen lainnya datang, keluar dari dinding gunung di sebelah kiri. Tongkat ini memblokir semua rute pelarian Peach Blossom Immortal, dia tidak punya cara untuk mundur, jadi dia harus bergerak maju. Tepat saat kaki kirinya mendarat, tongkat Zen lain terbang keluar dari sisi kanannya. Saat ini, Ling Hu Chong dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang memegang tongkat Zen bukanlah orang yang hidup, melainkan pria kuning dan perunggu cerah yang dimanipulasi oleh mekanisme tersebut.
Tetapi perangkat tersebut sangat cerdik, asalkan seseorang menginjak mekanisme bawah tanah tersebut, tongkat Zen akan ditembakkan, dan staf akan maju dan mundur sebagai tanggapan. Setiap tongkat sangat indah dan kuat. Peri bunga persik mengeluarkan batang besi pendek untuk memblokir bingkai, terdengar ledakan keras, batang besi pendek terguncang dan terbang keluar dari tangannya. Peach Blossom Immortal berteriak, "Ahyo!" berguling di tanah, dan dirobohkan dengan tongkat besi Zen lagi. Immortal Taogen dan Immortal Taozi masing-masing menarik tongkat besi pendek, dan bergegas menyelamatkan saudara mereka, dan mereka memblokirnya dengan kedua tongkat pada saat yang bersamaan. Tapi begitu satu tongkat lewat, dua tongkat datang lagi, Tao Ganxian, Tao Yexian, dan Tao Shixian masuk. 5. Batang besi pendek menjauh, bertarung dengan tongkat Zen yang terus membentur kedua dinding. Meskipun biksu tembaga yang menggunakan tongkat Zen adalah benda mati, orang yang memasangnya pada saat itu adalah seorang ahli pengrajin dengan pikiran yang sangat cerdas, entah dia sendiri yang memiliki keterampilan unik Shaolin, atau ada biksu terkemuka Shaolin yang menunjuk ke arahnya, jadi setiap kali biksu tembaga ini memukul dengan tongkat mereka, itu adalah gerakan yang luar biasa, dan ada titik lain yang sangat kuat, lengan biksu perunggu dan tongkat Zen semuanya terbuat dari besi, dengan berat hampir 100 kati ditambah traksi mekanis, gaya ke bawah sekuat kekuatan master yang kuat. Meskipun 6 Dewa Taogu kuat dalam seni bela diri, batang besi pendek terlalu pendek untuk memblokir benturan tongkat Zen. Keenam bersaudara itu mengeluh tak terkendali, mereka hanya ingin berhenti. Angin bersiul di jalan belakang dipenuhi bayang-bayang tongkat Zen, tetapi setiap kali mereka melangkah maju, beberapa biksu perunggu bergabung dalam serangan mengapit. Bab 294. Melihat bahayanya, Ling Huchong juga melihat bahwa gerakan biksu tembaga ini sangat tepat, dan setiap gerakan memiliki kelemahan yang sangat besar, maka dia segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menusuk pergelangan tangan kedua biksu perunggu tersebut. Percikan memercik sedikit, tapi pedang panjang itu menjentikkan. Pada saat ini, Tao Gengxian tiba-tiba mendengar teriakan nyaring, dipukul oleh tongkat Zen dan jatuh ke tanah. Ling Huchong sudah ketakutan, tapi pikirannya semakin bingung. Dia melihat tongkat Zen itu bergetar, dan tanpa pikir panjang, dia menghunuskan dua pedang lagi dengan dua dentang, dan masih mengenai titik vital biksu tembaga itu. Pekerjaan itu sangat indah dan cerdik, hanya mengikis beberapa tembaga hijau di dada biksu tembaga dan perut bagian bawah, angin bertiup di atas kepalanya, dan tongkat besi menutupinya. Ling Huchong terkejut, melangkah maju untuk mengelak, dan membentur tongkat besi Zen lainnya di kiri depan. Tiba-tiba, matanya menjadi gelap, dan kemudian dia tidak bisa melihat apa-apa. Ternyata 6 dewa lembah persik membawa 4 obor dan melemparkannya ke tanah saat mereka bertarung melawan biksu perunggu. Ketika Ling Huchong meraihnya, 3 obor sudah padam, dan ketika dia mengelak beberapa batang, bahkan obor keempat pun ikut padam. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dia bingung harus berbuat apa, dan kemudian ada rasa sakit yang tajam di bahu kirinya, dan dia jatuh, tetapi dia mendengar, "Ahyo, mai ibu." Ling Huchong bersujud di tanah, ia hanya mendengar desiran angin di belakangnya, dan suara tongkat Zen yang disapu, seperti berada dalam mimpi buruk. Rasa takut di hatinya telah mencapai puncaknya, tetapi ia sama sekali tak berdaya. Namun segera angin berangsur-angsur mereda, dan suara kicau dan celoteh berlanjut, seolah-olah para biksu tembaga telah kembali ke posisi semula. Tiba-tiba matanya berbinar, dan seseorang berteriak, "Tuan Ling Hu, apakah Anda di sini?" Seseorang masuk, dan sangat terkejut mendengar, dari Ji Wuxi." Ling Huchong berkata, jangan ke sini, mekanismenya sangat ampuh." Ji Wuxi menunggu lama sampai Ling Huchong tidak kembali, dia khawatir, lebih-lebih dari 10 orang mencari sepanjang jalan untuk menemukan terowongan di Aula Bodhidharma di pintu masuk. Melihat Ling Huchong dan 6 dewa lembah persik tergeletak di tanah, tubuh mereka berlumuran darah, mereka semua ngeri. Su Qianqiu berteriak, "Tuan Ling Hu, ada apa denganmu?" Ling Huchong berkata, "Diam, mekanismenya akan dipicu jika kamu bergerak." Su Qianqiu berkata, "Ya. Bagaimana kalau saya menggunakan cambuk lembut untuk menyeret kamu keluar?" Ling Huchong berkata, "Itu yang terbaik." Su Qianqiu melemparkan cambuk lembut, melilit kaki kiri Tao Zixian, dan menyeretnya ke tanah. Tao Zixian sedang berbaring di bagian terluar terowongan. Su Qianqiu menariknya keluar, lalu membungkus kaki kanan Ling Huchong dengan cambuk lembut, berteriak, "Aku telah menyinggungmu." Dan menariknya keluar lagi. Dengan cara ini, 5 dewa Taogu lainnya ditarik keluar satu demi satu,
dan motivasinya tidak tersentuh, dan biksu tembaga yang dipasang di dua dinding tidak melompat keluar untuk menyakiti siapapun lagi. Ling Hu Chong berdiri dengan goyah, dan pergi memeriksa 6 dewa lembah persik. Bahu dan punggung ke-6 orang itu terluka oleh tongkat Zen, untungnya ke-6 orang itu berkulit tebal dan berdaging tebal, dan mereka melawan dengan kekuatan batin yang dalam, sehingga semuanya hanya menderita luka kulit dan daging. Peach Blossom Immortal segera menyombongkan diri, para biksu yang terbuat dari tembaga dan besi ini sangat kuat, tetapi mereka semua dihancurkan oleh 6 dewa dari lembah persik. Tidak lebih dari 6 saudara laki-lakiku. Ling Hu Chong menahan rasa sakit di bahunya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, siapa yang bisa dibandingkan dengan 6 dewa lembah persik? Su Qianqiu bertanya, Tuan Ling Hu, apa yang terjadi? Ling Hu Chong secara singkat menjelaskan situasinya, dan berkata, sebagian besar orang suci dipenjara di dalamnya. Bagaimana kita bisa berpikir untuk menghancurkan biksu tembaga ini? Su Qianqiu melirik ke 6 makhluk abadi di lembah persik, dan berkata, ternyata biksu tembaga itu belum dihancurkan. Tao Ganxian berkata, seberapa sulitkah untuk menghancurkan biksu perunggu? Kami hanya tidak ingin bergerak untuk sementara waktu. Tao Xixian berkata, ya, kemanapun 6 dewa Taogu pergi, semuanya tak terkalahkan. Tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ji Wuxi berkata, saya tidak tahu seberapa kuat para biksu perunggu ini. Bagaimana kalau meminta 6 dewa Taogu untuk masuk dan memicu Mokuo, sehingga semua orang dapat membuka mata mereka. 6 dewa lembah persik baru saja banyak menderita, jadi mereka tidak mau maju untuk menghargai kesulitan tongkat Zen terbang dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tao Ganxian berkata, semua orang pernah melihat kucing menangkap tikus, tetapi apakah ada yang melihat tikus menangkap kucing? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ke-6 saudara laki-lakinya memiliki keterampilan unik lainnya, dan ketika menghadapi masalah yang sulit, mereka tidak bisa menjawabnya, jadi mereka membicarakannya dan mengganti topik pembicaraan. Ling Hu Chong berkata, siapapun tolong pindahkan beberapa batu besar, semuanya harus 1 atau 200 kati. Segera, 3 orang keluar dan membawa masuk 3 batu besar, semuanya adalah bebatuan stalagmit di halaman Shaolin. Kuil, Ling Hu Chong mengambil sepotong, menyalurkan kekuatan batinnya, dan berguling-guling di tanah. Hanya ada suara gemuruh, memicu ledakan, kedua dinding berderit, dan biksu tembaga melintas satu persatu, bayang-bayang tongkat mereka bergetar di depan mata mereka, siulan angin berlanjut, dan tongkat besi menyapu dan menyerang secara vertikal. Setelah sekian lama, satu persatu barulah biksu perunggu itu mundur ke dinding batu. Kun Hao hanya bisa menatap dengan terpesona dan tidak bisa berhenti berbicara. Ji Wuxi berkata, Tuanku, biksu tembaga ini ditarik oleh katrol mekanis, dan kadang-kadang kekuatan katrol habis. Manusia besi hanya bisa bergerak lagi setelah winch digunakan untuk mengencangkan pegas dan rantai besi. Gulung saja beberapa kali dengan batu besar, katrolnya tidak akan bergerak lagi. Begitu tenaganya habis, biksu tembaga itu tidak bisa bergerak. Ling Hu Chong sangat ingin menyelamatkan Ying Ying dari bahaya, dan berkata, saya melihat bahwa tongkat biksu tembaga tidak lambat, saya tidak tahu berapa kali menari, musim semi habis, coba lagi 7 atau 8 kali, langit juga fajar, saudara mana yang punya pedang, tolong pinjam. Melangkah maju, mengeluarkan pedang dari sarungnya, dan berkata, Tuanku, senjata ini cukup tajam. Ling Hu Chong melihat pria itu memiliki hidung mancung, mata dalam, dan janggut kuning di bawah dagunya, berasal dari wilayah barat. Setelah menerima pisau, dia benar-benar kedinginan dan sangat tidak biasa, dan berkata, terima kasih. Saya ingin meminjam pedang saudara laki-laki saya untuk memotong tongkat besi pria perunggu. Jika ada kerusakan, jangan salahkan. Pria itu tertawa, untuk menjemput wanita suci, hidup setiap orang tidak ragu-ragu, pedang adalah benda di luar tubuh, jadi apa gunanya? Ling Hu Chong mengangguk dan melangkah maju. Ke-6 peri di lembah persik berteriak bersama-sama, hati-hati. Ling Hu Chong maju 2 langkah lagi, dan dengan suara mendesing, dia memukul kepalanya dengan tongkat Zen. Ini adalah ketiga kalinya dia melihat gerakan ini. Dia mengangkat pisaunya tanpa berpikir, dan dengan mengejek, pergelangan tangan kanan biksu tembaga itu putus, dan tangan besi serta tongkatnya jatuh ke tanah. Meskipun biksu itu terbuat dari tembaga, wajah dan tubuhnya berwarna kuning dan jernih, tetapi lengan dan tongkat Zennya terbuat dari besi. Puji Ling Hu Chong, pedang yang sangat berharga. Awalnya,
dia takut pisau itu tidak akan cukup tajam untuk memotong pergelangan tangan biksu tembaga itu dalam satu gerakan. Tetapi ketika dia melihat pisau itu memotong besi seperti lumpur, dia segera mengangkat semangatnya, menggesek 2 kali, dan memotongnya, 2 pergelangan tangan biksu tembaga. Dia menggunakan pisau sebagai pedang, dan yang dia gunakan hanyalah trik di 9 pedang kesepian. Biksu perunggu terus menyerang dari 2 dinding, tetapi ketika pergelangan tangannya patah, tongkat Zen jatuh, meskipun lengannya masih melambai ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, tetapi tanpa tongkat Zen, tidak ada ancaman sama sekali. Ling Hu Chong melihat bahwa saat dia bergerak maju, trik yang dilakukan oleh biksu tembaga menjadi lebih halus, dan diam-diam dia mengaguminya, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah benda mati yang terbuat dari tembaga dan besi tuang, sampah. Sekelompok pahlawan mengikutinya dengan obor terangkat tinggi untuk menerangi dia. Setelah memotong lebih dari 100 tangan besi, tidak ada biksu tembaga yang melompat keluar dari dinding batu. Ketika seseorang menghitungnya, total ada 108 biksu besi. Sekelompok pahlawan bersorak serempak di dalam terowongan, yang membuat telinga semua orang berdengung. Ling Hu Chong sangat ingin melihat Ying Ying secepatnya, jadi dia mengambil obor dan bergegas maju. Dia berhati-hati di sepanjang jalan, takut dia akan bertemu jebakan lagi. Beberapa gua alam tidak pernah menemukan jebakan apapun. Tiba-tiba, ada cahaya redup bersinar di depannya. Ling Hu Chong bergegas maju, melangkah maju, telapak kakinya melunak, dan dia menginjak lapisan salju. Pada saat yang sama, semburan segar udara dingin mengalir ke dadanya, dan tubuhnya sudah berada di udara ruang kosong. Dia melihat sekeliling, di malam yang gelap, salju tebal berterbangan dan turun, dan dia bisa mendengar suara gemericik air, tetapi dia berada di tepi sungai pegunungan. Seketika saya merasa sangat kecewa, ternyata terowongan ini tidak mengarah ke tempat penjara penuh. Bab 295. Tapi Ji Wuxi berkata di belakangnya, semua orang menyebarkan berita, jangan bersuara, kemungkinan besar kita sudah berada di kaki Gunung Shaoxi. Ling Hu Chong bertanya, mungkinkah kita keluar dari bahaya? Ji Wuxi berkata, Tuan muda di tengah musim dingin, sungai di gunung telah lama membeku dan tidak akan ada air, sepertinya kita telah mencapai kaki gunung melalui terowongan. Kata Zhu Qianqiu dengan gembira, ya, kami tidak sengaja menemukan terowongan rahasia kuil Shaolin. Terkejut dan terkejut, Ling Hu Chong mengembalikan pedang berharga itu kepada pahlawan wilayah barat, dan berkata, kalau begitu cepat kirim pesan, dan tanya semua orang untuk keluar dari terowongan. Ji Wuxi memerintahkan semua orang untuk bubar untuk menjelajahi jalan, dan kemudian memerintahkan lusinan orang untuk menjaga pintu keluar terowongan jauh untuk mencegah musuh menyerang secara tiba-tiba. Jika bagian depan dan belakang terowongan diblokir, saudara-saudara yang telah tidak keluar pada waktunya akan terjebak sampai mati. Tidak lama kemudian, beberapa pencari jalan melaporkan bahwa mereka memang telah sampai di kaki Gunung Shaoxi. Mereka berada di belakang gunung, dan mereka dapat melihat biara di puncak gunung ketika mereka melihat ke atas. Kun Hao tidak keluar dari bahaya saat ini, dan tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Jumlah Haoshi yang keluar dari terowongan berangsur-angsur meningkat, dan mayat yang terluka serta yang mati juga dibawa keluar. Kun Hao melarikan diri dari kematian, meskipun mereka tidak bersorak keras, mereka berbisik secara pribadi, semuanya sangat bahagia. Beruang hitam di antara 2 beruang di mobil berkata, pemimpin, bajingan itu hanya mengira kita masih di kuil, mengapa kita tidak menyerang pantat mereka dan memotong ekor bajingan itu, untuk mengeluarkan roh jahat di dada kita. Tao Ganxian menyela, bajingan itu memiliki ekor, itu bagus. Tapi bajingan itu adalah telur, apakah telur itu memiliki ekor? Ling Hu Chong berkata, kami datang ke kuil Shaolin untuk menyambut wanita suci. Sejak wanita suci tidak bisa mendapatkannya, kita harus terus mencarinya. Bunuh. Bai Xiong berkata, setidaknya aku ingin menangkap beberapa bajingan dan memakannya, terlepas dari apakah dia memiliki ekor, atau mereka akan menggertaknya terlalu banyak. Ling Hu Chong berkata, tolong sampaikan perintah, semua orang. Bubar, dan jika kau bertemu sekte ortodoks, sebaiknya jangan berkelahi atau melakukan kekerasan. Siapapun yang mendengar berita tentang orang suci harus menyebar itu luas. Selama Ling Hu Chong masih hidup, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan bahaya yang saya lalui, bahkan jika saya tidak hidup, saya akan menyelamatkan orang suci. Gu keluar dari masalah, suruh semua saudara di kuil datang keluar. Ji Wuxi berjalan ke pintu keluar terowongan, memanggil ke dalam beberapa kali, dan setelah beberapa saat, memanggil beberapa kali lagi,
tetapi tidak ada yang menjawab, dan kemudian dia kembali. Mereka semua keluar. Ling Hu Chong tiba-tiba memiliki kepolosan seperti anak kecil, dan berkata, "Mari kita berteriak 3 kali bersama-sama, sehingga orang-orang di gereja ortodoks akan terkejut." Zhu Qianqiu tersenyum dan berkata, "Hebat." Semua orang berteriak serempak dengan pemimpinnya. Petik 2. Ling Hu Chong mengerahkan kekuatan batinnya dan berteriak, semuanya berteriak, 1, 2, 3. "Hei, kami turun gunung." Ribuan orang berteriak serempak, "Hei, kami turun gunung." Ling Hu Chong teriak lagi, "Kalian menikmati salju di gunung." Sekelompok pahlawan berteriak, "Kalian bisa menikmati salju di gunung." Ling Hu Chong memanggil lagi, "Pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir, akan ada masanya nanti." Sekelompok pahlawan juga berteriak, "Pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir selamanya. Akan ada masanya nanti." Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Tiba-tiba seseorang berteriak keras, "Kamu bajingan anak kura-kura, pergilah ke generasi ke-18 nenek moyang nenekmu." Ribuan orang meneriakkan sumpah serapah dan cabul serempak, mengguncang lembah, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ling Hu Chong berteriak keras, "Oke, jangan berteriak, ayo." Kun Hao berteriak dengan semangat, lalu berteriak, "Oke, jangan berteriak, ayo." Tidak ada gerakan, dan langit semakin cerah. Jadi mereka mengucapkan selamat tinggal dan bubar. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, hal penting pertama yang ada di depan kita adalah mencari tahu di mana Ying Ying berada, dan yang kedua adalah mencari tahu siapa yang membunuh dua Tuan Dingxian dan Ding Yi. Jika kita ingin melakukan dua hal penting ini, di mana haruskah kita pergi? Benarkah? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya, Biksu Shaolin dan orang-orang di gereja ortodoks tahu bahwa kita semua telah menuruni Gunung Shaoxi. Karena kita tidak dapat dikepung dan dimusnahkan, kita secara alami akan pergi kembali ke kuil Shaolin. Mungkin mereka akan membawa Ying Ying bersama mereka. Lakukan dua ini, saya harus kembali ke Shaolin. Kemudian dia berpikir, jika Anda ingin bergabung dengan kuil Shaolin, semakin sedikit orang yang Anda miliki, semakin baik, tetapi kamu tidak bisa membiarkan Ji Wuxi dan mereka pergi bersama. Sekarang, siang Ji Wuxi, lelaki tua itu, Zhu Qianqiu, Lan Feng Huang, Huang Boliu dan lainnya mengucapkan selamat tinggal. Dia berkata, "Semua orang akan bekerja keras secara terpisah, dan setelah kami menyambut wanita suci, kita akan mengadakan pertemuan yang menyenangkan." Ji Wuxi bertanya, "Tuan muda, kemana Anda akan pergi?" Ling Hu Chong berkata, "Adik laki-laki saya akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan wanita suci yang akan saya ceritakan secara rinci di masa depan." Semua orang tidak berani bertanya lebih banyak, jadi mereka memberi hormat dan segera mengucapkan selamat tinggal. Ling Hu bergegas ke dalam hutan, lalu melompat ke atas pohon dan bersembunyi di dahan dan dedaunan yang lebat. Setelah beberapa lama, dia mendengar suara kelompok pahlawan perlahan mereda, dan akhirnya menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun di pintu keluar. Pintu keluarnya tersembunyi di balik dua batu besar, ditutupi oleh rerumputan panjang. Bahkan jika orang yang tidak mengetahui cerita dalamnya datang ke sana, mereka tidak akan pernah menemukannya. Dia kembali ke terowongan, berjalan cepat, dan kembali ke Aula Bodhidharma, hanya untuk mendengar suara orang-orang di aula depan, berpikir bahwa orang-orang di gereja ortodoks bertindak dengan hati-hati, dan memeriksanya perlahan, jangan sampai mereka jatuh ke dalam perangkap. Ling Hu Chong mengkonsentrasikan kedua tangannya dan pelan-pelan mendorong patung Bodhidharma kembali ke tempatnya semula sambil berpikir, kemana aku harus menguping pembicaraan para pemimpin gereja ortodoks dan mencoba mencari tahu di mana Ying Ying dipenjara. Ada ribuan rumah-rumah di kuil Shaolin. Kamar mana yang akan kita kumpulkan? Mengingat hari ketika Master Fang Seng membawanya menemui kepala biara, dia samar-samar ingat di mana ruang meditasi kepala biara, jadi dia segera berlari keluar dari Aula Bodhidharma dan berjalan mundur. Ada terlalu banyak rumah di kuil Shaolin, setelah berlari beberapa saat, saya masih tidak dapat menemukan ruang meditasi kepala biara. Dia mendengar suara langkah kaki, lebih dari 10 orang mendekat dari luar. Tempatnya berada adalah aula samping. Di aula itu tergantung sebuah plakat kayu dengan karakter emas, bertuliskan, "Cool Realm." Melihat sekeliling, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia melompat ke dalamnya, setelah memasang plakat kayu. Suara langkah kaki mendekat, dan 7 atau 8 orang berjalan ke aula. Seseorang berkata, "Setan dan bidat ini benar-benar mampu. Kami dikelilingi oleh tong besi,
tetapi mereka melarikan diri dari gunung. Jika tidak, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Orang lain berkata, sama sekali tidak ada jalan rahasia ke terowongan. Saya telah menjadi biksu di kuil Shaolin selama lebih dari 20 tahun, dan saya belum pernah mendengar jalan rahasia menuruni gunung. Orang sebelumnya berkata, karena dikatakan itu adalah jalan rahasia, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Biksu Shaolin berkata, bahkan jika biksu muda itu tidak tahu, bukankah kita, kepala biara, mengetahuinya? Jika ada jalan rahasia di kuil, kepala biara kita akan memberitahu pemimpin semua sekte terlebih dahulu. Bagaimana setan dan bidat ini bisa pergi dengan tenang? Tiba-tiba ada orang yang berteriak, siapa? Keluar. Ling Hu Chong kaget, jadi mereka menemukan jejakku. Tepat saat dia hendak melompat keluar, dia tiba-tiba mendengar sesuatu di balik plakat kayu di sampingnya terdengar tawa, dan salah satu dari mereka berkata, saya menarik napas dalam-dalam dan meniup beberapa keping debu, dan saya benar-benar melihatnya untuk Anda. Penglihatannya sangat kuat, suara itu jelas, dan itu adalah aksen suara Siang Wentian. Ling Hu Chong terkejut sekaligus senang, dan berpikir, saudara Siang sudah lama bersembunyi di sini. Kemampuan menahan nafasnya sangat bagus. Aku sudah lama berada di sini, tapi aku tidak menyadarinya, bukan karena debu yang berjatuhan, saya minta maaf karena orang-orang ini tidak akan pernah datang ke sini. Mengetahui bagaimana memahami. Petik 2. Saat pikirannya berputar, dia tiba-tiba mendengar 2 klik, dan seseorang melompat turun dari timur dan sisi barat, diikuti oleh 3 orang berteriak serempak, apa? Kamu, apa yang kamu lakukan? Teriakan ketiga orang ini hanya mengucapkan satu kata, lalu jatuh diam. Ling Hu Chong mau tidak mau menjulurkan kepalanya, dan melihat 2 bayangan hitam beterbangan di aula, yang satu adalah Siang Wentian, yang lain tinggi, tapi dia bebas melakukan apa yang diinginkannya. Kedua orang ini mengangkat telapak tangan mereka diam-diam, setiap kali mereka mengangkat telapak tangan, salah satu yang mulia jatuh, dan dalam sekejap, 8 orang jatuh di aula, 5 orang jatuh dan tidak bergerak, dan mereka bertiga memunggungi langit, dengan mata terbuka lebar, ekspresinya mengerikan, dan otot-otot di wajahnya tidak bergerak, jelas bahwa Ren dan Siang telah ditembak mati. Ren Wuxing menyekat tangannya di sisi tubuhnya, dan berkata, Yinger, turun. Seseorang melayang turun dari plakat kayu Sishu, dengan sosok anggun, Ying yang sudah lama tidak melihatnya. Ling Hu Chong merasa pusing untuk beberapa saat, tapi dia melihat bahwa dia memakai kain kasar dan wajahnya kuyu. Dia hendak melompat turun untuk menemuinya, Ren Wuxing melambaikan tangannya ke arah tempat persembunyiannya. Ling Hu Chong berpikir, mereka datang lebih dulu, setelah aku menyembunyikan plakat kayu, mereka semua melihatnya. Tuan Ren menyuruhku untuk tidak keluar, tapi apa maksudnya? Namun seketika, dia mengerti maksud Ren Wuxing. Saya melihat beberapa orang bergegas masuk dari gerbang istana, dan sekilas, mereka melihat Master, Ibu, Yue Bukun dan istrinya, Kepala Biara Shaolin Master Fan Zheng, dan masih banyak orang lainnya. Dia tidak berani melihat terlalu banyak, dan segera menundukkan kepalanya, jantungnya berdetak kencang, berpikir, Ying dan yang lainnya terjebak. Aku, bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku akan menyelamatkannya dari bahaya. Petik 2. Bersambung.